wabarakatuh. Hai anak soleh-soleha, bertemu lagi dengan Bu Delvi. Gimana nih kabar kalian? Bu Delvi berharap semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Hari ini kita akan bahas perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Anak soleh-soleha, ada yang masih ingat tidak? Apa itu perkembangbiakan tumbuhan? Ya, hebat. Perkembangbiakan tumbuhan yaitu kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak keturunannya agar tidak punah. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Nah, anak soleh-soleha, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak dengan baik ya materi Bu Delvi hari ini. Anak soleh-soleha, sebelum kita masuk ke materi, Bu Delvi akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi atau menjelaskan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh tumbuhan yang berkembangbiak dengan cara vegetatif. Nah, yang kita bahas pertama kali yaitu perkembangbiakan secara vegetatif alami, yaitu dengan cara membelah diri. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara membelah diri ini terjadi dengan cara membelah bagian tubuhnya menjadi dua atau lebih. Nah, biasanya terjadi pada tumbuhan yang bersel satu. Ukurannya sangat kecil, di mana tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Yang kedua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu dengan cara spora. Nah, spora ini mirip sekali dengan biji, tetapi ukurannya sangat kecil dan mudah diterbangkan oleh angin. Nah, spora ini tersimpan di dalam kotak di sebuah tempat yang kecil yang disebut kotak spora atau sporangium. Apa saja tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora? Yaitu ada tumbuhan paku, ada tumbuhan lumut, ada jamur, dan ada suplir. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu dengan cara rizoma atau akar tinggal. Nah, akar tinggal itu sebetulnya adalah batang yang tertanam di dalam tanah dan berruas-ruas, di mana di bagian ruas-ruas ini dapat tumbuh tunasnya. Apa saja contoh tumbuhannya? Yaitu ada kunyit, ada jahe, ada temulawak, dan ada lengkuas dan juga kencur. Selanjutnya yaitu umbi lapis. Nah, umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis yang tebal. Jadi dia membentuk seperti batang. Nah, contohnya apa? Ada bawang merah, ada bawang putih, dan juga bawang bombay. Selanjutnya yaitu umbi batang. Nah, umbi batang ini sebenarnya umbi yang tertanam di dalam tanah, di mana bagian umbi ini dapat tumbuh tunasnya. Nah, selain itu, fungsinya yaitu juga dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Nah, umbi batang ini dapat digunakan sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya yaitu umbi akar. Nah, umbi akar merupakan akar yang tersimpan di dalam tanah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Untuk umbi akar ini tidak berbuku-buku atau berruas-ruas sehingga tidak muncul tunas. Contohnya apa tumbuhan berkembang biak dengan umbi akar? Ada singkong, ada wortel, dan ada lobak. Selanjutnya yaitu geragi atau stolon. Nah, sebetulnya batang yang tumbuh di atas atau di bawah tanah berruas-ruas, dan di bagian ruas-ruas ini bisa tumbuh tunas dan akar dan akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya yaitu tanaman stroberi dan semanggi. Yang kedelapan yaitu tunas anak. Nah, tunas anak ini tumbuh dari bagian batang yang tertanam di dalam tanah dan biasa tumbuh di samping tanaman induknya. Contohnya tanaman pisang dan tanaman bambu. Selanjutnya yaitu tunas adventis.
Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh pada bagian tumbuh-tumbuhan yang biasa tidak tumbuh tunasnya. Nah, tunas adventif ini dibagi dua, yaitu tunas daun dan tunas akar. Tunas daun itu tumbuh di bagian daun, contohnya yaitu cocor bebek. Nah, sedangkan tunas akar yaitu tumbuh tunasnya di akar, contohnya pada tumbuhan sukun dan cemara. Selanjutnya kita masuk ke perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Nah, contoh yang pertama yaitu adalah mencangkok. Ayo, siapa anak-anak yang sudah pernah mencangkok di rumah? Ya, hebat. Berhasilkah tidak? Nah, mencangkok ini bisa dilakukan pada tumbuhan dikotil atau tumbuhan yang berkambium. Nah, dengan cara apa kita mencangkok? Yaitu dengan mengupas kulit batang, kemudian pada bagian kulit batang ini yang dikupas tadi dilapisi dengan tanah. Tanahnya yang subur dan dilapisi dengan sabut kelapa atau bisa juga dengan plastik. Contohnya apa tumbuhan yang bisa kita cangkok? Ada pohon mangga, ada pohon rambutan, pohon belimbing, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menyambung atau mengenten. Contohnya ada pohon mangga, pohon kopi, dan bunga kamboja. Dilakukan dengan cara menggabungkan antara batang atas dan bawah tanaman. Fungsinya apa? Yaitu untuk memperbaiki mutu tanaman. Selanjutnya yaitu kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menempel atau okulasi. Dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas muda pada batang atau ranting tanaman induk, di mana okulasi ini fungsinya sama dengan menyambung, yaitu fungsinya untuk memperbaiki mutu tanaman. Contohnya pohon mangga, pohon jeruk, pohon durian. Next, kita masuk stek. Stek ini dibagi dua, ada stek batang dan stek daun. Nah, cara memotong bagian tertentu tumbuh-tumbuhan dengan cara memotong batang yang bisa ditanam kembali di tanah. Contohnya yaitu ketela pohon. Nah, stek daun dengan cara memotong bagian tunas yang didapat dari daun. Contohnya yaitu cocor bebek sama tanaman sania. Selanjutnya yaitu merunduk. Perkembangbiakan dengan cara merunduk itu dapat dilakukan dengan cara membengkokkan cabang batang tanaman dan membenamkannya ke dalam. Setelah tumbuh akarnya, maka batang yang sudah dibenamkan ini dapat dipotong dan ditanam kembali. Contohnya yaitu ada bunga alamanda, ada mawar, dan ada melati. Selanjutnya yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan itu yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat media khusus. Nah, dapat dihasilkan tumbuhan hanya dari suatu bagian akar atau bagian lainnya. Nah, diperlukan ruangan khusus. Nah, akan lebih terkontrol dan cepat menghasilkan individu yang sama dengan induknya dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya apa? Tumbuhan anggrek, ada kelapa sawit, dan juga pisang. Nah, anak soleh-soleha, tugas kalian di rumah, tuliskan cara berkembang biak tanaman berikut ini. Di sini ada tanaman wortel, ada tanaman jamur, ada jahe, ada bawang merah, ada pisang, ada suplir. Kalian diminta untuk menuliskan cara perkembangbiakan tanaman berikut ini pada buku tematik halaman 39 dan disalin pada tabel yang ada di halaman 40. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga materi yang Bu Delvi sampaikan akan bermanfaat bagi kalian. Bu Delvi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.